Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari Solihati, bisa dipanggil Indah. Saya dari Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Jember, kelompok 6 MMDC 2020. Dalam masa pandemi ini, ayo lakukan 3S. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana nanti kita akan bahas tentang struktur akar, struktur batang, struktur daun, struktur bunga, buah, dan yang pertama kita akan bahas tentang struktur dan fungsi akar. Apa itu akar dan apa fungsi dari akar sendiri? Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada pada permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan memiliki bentuk meruncing. Akar sendiri umumnya itu terdapat pada tanah, kecuali tumbuhan berair, tumbuhan parasit, dan tumbuhan epifit. Kecuali tumbuhan ketiga itu akarnya tidak berada di tanah. Contohnya eceng gondok. Eceng gondok sendiri itu akarnya berada di air. Kemudian akar sendiri itu memiliki dua sistem perakaran. Perakaran tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Perakaran tunggang sendiri itu biasa disebut dengan dikotil, tumbuhan dikotil, sedangkan perakaran serabut sering kita sebut dengan tumbuhan monokotil. Fungsi akar. Akar sendiri di sini berfungsi sebagai penyerapan air, sebagai alat pengangkut air dan garam mineral terlarut, dan sebagai penyongkong tumbuhan. Kemudian juga untuk menyerap oksigen, contohnya pada tanaman tembakau, dan untuk menyimpan makanan khusus pada tanaman umbi-umbian, contohnya singkong. Struktur akar sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur menurut morfologi dan struktur menurut anatomi. Morfologi itu bagian luar akar yang bisa kita lihat, sedangkan anatomi itu bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop. Struktur luar akar atau morfologi akar itu terdiri dari batang akar, ujung akar, tudung akar, dan rambut akar. Sedangkan struktur dalam akar sendiri atau anatomi yang kita bisa lihat dengan menggunakan alat berupa mikroskop itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dan fungsi batang. Apa itu batang? Batang itu pada umumnya terbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang disebut dengan internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Internodus itu merupakan batasan antara tumbuhnya daun satu dengan daun berikutnya. Sedangkan nodus itu merupakan tempat tumbuhnya daun, itu disebut dengan nodus. Kemudian yang kedua, tentang fungsi batang. Apa itu fungsi batang? Batang sendiri berfungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta tempat penyimpanan cadang makanan, serta keluar masuknya udara dalam tumbuh-tumbuhan. Struktur batang sendiri itu dibagi menjadi dua, pada tumbuhan dikotil dan pada tumbuhan monokotil. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada tumbuhan dikotil batangnya bercabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil batangnya lurus dan tidak bercabang. Kemudian pada tumbuhan dikotil memiliki kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Pada tumbuhan dikotil pembuluh angkut terletak teratur berbentuk lingkaran, sedangkan pada tumbuhan monokotil pembuluh angkutnya terletak tersebar. Kemudian kita akan bahas tentang struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ yang sangat penting pada tumbuhan.
Pada daun itu umumnya berwarna hijau lebar dan pipih. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Sunan daun terdiri dari tulang daun jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Fungsi daun sendiri itu untuk tempat fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Daun menyerap energi cahaya dan CO2, sedangkan airnya diserap melalui akar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2 sesuai dengan proses fotosintesis yang terjadi. Kalian dapat mengamati secara langsung fotosintesis terjadi pada tumbuhan di sekitar kalian. Selanjutnya tentang struktur dan fungsi bunga. Bunga itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Bunga dapat menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Struktur bunga sendiri itu ada beberapa struktur, terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6, sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Struktur bunga sempurna terdiri dari mahkota, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Kemudian struktur dan fungsi biji. Biji sendiri ini berkembang dari ovulum atau bakal biji yang berisi embrio dan cadangan makanan, endosperm dan perisperm. Biji sendiri itu berasal dari bakal buah. Dalam bakal buah itu terdapat satu atau lebih bakal biji atau disebut dengan ovul. Kemudian bakal buah tersebut akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar atau PPT yang telah Ibu kirim. Berikut merupakan gambar-gambar dari struktur morfologi akar, anatomi akar, struktur batang, struktur daun, struktur bunga, dan struktur buah dan biji. Terima kasih. Di akhir video ada latihan soal, silakan latihan soal ini dikerjakan. Semoga dapat membantu dan mengevaluasi hasil pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.